أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم وأتوب إليه الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة الحكيم الخبير أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه العزيز الكريم أعوذ بالله ما خلق الله إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون Al-ayah sadaqallahul azim. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan istimewa yang Allah berikan kepada kita, tepatnya hari-hari menjelang akhir ibadah Ramadan kita ini. Allah menampakkan keagungannya di hadapan kita semua melalui peristiwa gerhana matahari hybrid. Istilah hybrid ini diambil sebagaimana yang sering digunakan di dunia otomotif, karena ini memang peristiwa gerhana yang terlebih istimewa dari sepanjang perjalanan sejarah terjadinya gerhana sejak zaman Rasulullah SAW, yang ketika itu bertepatan dengan wafat putra tercintanya Rasulullah yang bernama Ibrahim. Nah, salah satu yang teristimewa Allah munculkan di penghujung Ramadan ini adalah gerhana matahari hybrid. Apa itu? Jadi perpaduan antara gerhana matahari cincin dengan gerhana matahari total. Artinya di beberapa tempat ada yang terjadi, kurang lebih di 8 wilayah negara kita, itu ada yang mengalami gerhana matahari total. Nah, di Jawa Barat ini tidak termasuk. Kita termasuknya di gerhana matahari cincin, sehingga tidak akan terjadi penggelapan total di wilayah kita. Nah, ini kan satu peristiwa agung yang sekaligus menampakkan keberkahannya kepada kita, supaya orang-orang yang beriman ini mampu mengambil hikmah dari peristiwa besar ini. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ciri dari orang yang beriman itu, apabila dia dibacakan ayat-ayat Allah, dinampakkan ayat-ayat Allah kepada dirinya, wajilat qulubuhum, sensitivitas keserdasan emosional spiritualnya itu terbangun. Itu terbangun dan senantiasa terusik. Ada sensitivitas mental spiritual yang luar biasa. Nah, berbeda tentu dengan orang-orang yang imannya lemah. Apapun peristiwa yang terjadi, kalau belum menenggelamkan nyawanya, ya belum sadar juga. Ada orang-orang yang seperti dulu kaum Ad dan Samud. Itu kalau dengerin ceramahnya Nabi Lut, Nabi Nuh, nyantai aja itu. Sampai baru kemudian Allah tenggelamkan ke perut bumi, baru nyadar bahwa apa yang kemarin itu tahapan peringatan. Nah, kita juga kan hidup di dunia ini kadang-kadang, istilah orang di kesehatan, kalau baru sakit-sakit kepala mah belum dianggap penyakit, Pak. Baru kalau kemudian sudah diponis ring 7, 5, 6, 4, 1, 2, baru kita berasa sakitnya beneran.
Padahal kemarin sudah diingetin, hati-hati tuh kolesterolnya nambah. Nanti kalau dibiarkan bertahun-tahun gak diobati menjadi plak di jantungnya. Koroner bisa mati dadak gitu. Tapi karena kitanya orangnya nyantai, gak terlalu cari paham juga tentang bahayanya, akhirnya kita nyantai aja. Baru setelah bahayanya dirasakan, biaya begitu mahal, aset segala macam habis, sembuh kagak. Itu yang disebut orang terlambat. Dalam istilah beriman mah orang dulu diingetin sama Nabi sama Rasul, nyantai aja, Fir'aun malah menentang. Baru kemudian ketika dia sudah ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah, baru amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Saya mau beriman kalau begini mah kepada Tuhannya Musa dan Harun. Baru mau tenggelam. Ketika nyawa sudah ada di tenggorokan, ya Allah aja kesel ngelihatnya. Apa harus sampai sekeras ini gitu baru kamu mau nyadar gitu? Apa baru aku tenggelamkan bumi ini dengan planet-planet yang beraduan? Nih aku kasih tahu nih bahwa peristiwa gerhana itu semua planet tetap beredar di tempat edarnya. Matahari di tempat edarnya, bulan di tempat edarnya, yang wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Zalika takdirul azizil alim. Allah tuh kan sudah bikin aturan, sudah bikin ketentuan. Sekali ketentuan itu di launching, selama Allah tidak merubahnya, maka dia akan tetap berada di tracknya. Jadi matahari dia akan tetap beredar di tempat edarnya. Setiap pagi dia terbit dan nanti sore dia pulang terbenam. Itu yang nampak di Indonesia, Pak. Tapi kalau di Norwegia lain cerita itu. Ada kadang matahari nggak setia juga, 24 jam nggak ketemu malam, ada itu. Tapi di banyak negara planetnya masih setia karena berada di titik orbit yang tepat. Bulan pun demikian, dia berada di tempat edarnya. Begitu sore muncul, malam menyinari gelap, paginya sudah pulang. Setiap hari seperti itu. Tak ada yang melawan Allah, bilang kecapean gak dapat THR, saya pulang aja. Tiap hari saya muter-muter bumi, matahari, bulan, saya gak dapat tunjangan apa-apa. Tulus saja dia mengabdi kepada Allah. Kita ini kan makhluk yang paling hitungan, Pak. Makan minum udah dapat, masih pengen bonus juga. Nah, ini kan masalah yang harus kita pecahkan menjadi sebuah ketawaduan di hadapan Allah. Jadi hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa ini mengusik kecerdasan IQ kita juga. Bahwa orang Islam gak boleh bodoh. Orang Islam gak boleh ketinggalan. Allah menggambarkan kepada kita bahwa bumi langit itu kecil aja bagi Allah. Ukuran kecilnya segimana, Pak? Bahkan digambarkan ketika bumi disimpan di sayapnya malaikat Jibril itu nampak seperti kutu yang ada di antara sela-sela bulu-bulunya. Sebegitu kecilnya. Kita berada di planet terkecil di antara gugusan planet yang ada. Salah satu ukurannya Allah kasih ruang. Aku kasih tahu ini satu ilmu bernama astronomi ini. Maka dengan kecanggihan ilmu yang aku bisa, maka kalau saja gerhana matahari bisa diprediksi 1-2 tahun ke depan, apa nggak bisa kita prediksi tentang hari akhir? Apa nggak bisa kita rencanakan? Ini cerita gerhana ini kan sudah muncul 1 tahun yang lalu. Dianalisa oleh ahli BMKG dan lain sebagainya, astronomi. Muncullah keterjadian ini yang bisa diukur oleh alat dari siklus perputarannya. Begitu ilmiah Allah membuat alam ini. Sederhana sekali. Sehingga ujung poros bumi, timur, barat, utara, selatannya sudah bisa ditentukan. Berapa ruang hampa udara, berapa oksigen yang ada di lempeng tertentu. Sudah bisa ditentukan. Lah kalau urusan sebegini bisa diketahui manusia, berapa besar bumi ini Allah siapkan. Lalu kenapa manusia yang sudah digambarkan oleh Allah, pantas kalau Allah sering bilang wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahun. Ilmiah enggak? Kalau Allah bilang bahwa dunia ini main-main saja. Namanya permainan itu enggak lebih gede daripada
alat yang digunakan sebagai tujuan. Mobil-mobilan ya tentu nggak lebih gede daripada mobil beneran. Motor-motoran tentu nggak lebih gede daripada motor beneran. Maka kehidupan yang sementara ini main-main, nggak lebih gede soalnya dibanding kehidupan yang sebenarnya setelah dunia ini bernama akhirat. Kan logika entengnya seperti itu, Pak. Makanya tetapi kalau permainan ini juga kita nggak kuasai, bisa-bisa juga kita yang menjadi sasaran permainan itu. Makanya orang mau berbuat dosa juga keukur, Pak, di dunia ini. Korupsi, mau berapa? 2 juta triliun, masih ada angkanya, Pak. Tapi jangankan ngomongin akhirat, pahala puasa aja nggak kesebut. Berapa itu angka derajatnya? Berapa angka kumulatif pahala puasanya? Berarti kalau begitu, pahala puasa orang yang berpuasa itu masih jauh lebih gede daripada harta yang dikorupsi oleh para koruptor. Harta yang dikorupsi itu nggak ada apa-apanya dibanding pahala orang-orang yang berpuasa. Makanya terbukti orang yang begitu korupsi nggak bisa beli perkaranya sekalipun. Ada aja cara Allah membuka aib seseorang. Yakin nggak sekarang al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun? Apakah itu nanti akan terjadi di akhirat saja? Belakangan hari Bapak pernah nanya nggak ke DPR tentang aibnya? Kapan kita pernah demonstrasi terhadap mereka? Nggak pernah gitu. Tetapi kenapa begitu Allah bukakan mulut mereka tentang aibnya? Siapa yang bisa ngerem? Jangankan orang dewan kehormatan, dirinya aja nggak bisa ngerem aibnya sendiri, Pak. Akhirnya menggemparkan publik ini tanpa kita mampu menyaringnya. Kita bisa bayangkan nanti kalau di akhirat ketika Allah kemudian lisan kita ini Allah kunci. Mau gimana lagi? Orang di dunia aja, padahal dia baru nyadar setelah habis-habisan dia ungkap aibnya, baru istighfar kali. Astagfirullahaladzim, tadi gue ngomong apaan itu? Kayak orang kesurupan. Ya orang kesurupan tuh seperti itu gitu loh. Ya kita sebagai rakyat cuma istighfar, ya Allah sebegini ini, masih beruntung kita hidup di negeri yang dipimpin oleh orang-orang zalim, hidup masih jalan. Masih beruntung kita dapat rezeki, masih bisa memilah mana yang halal, mana yang haram. Di saat kita ini dipimpin oleh beberapa orang yang jadi oknum di suatu bangsa. Luar biasa ini. Bagaimana akhirat nanti menseleksi orang-orang seperti itu, tidak akan tampil lagi menjadi pemimpin terhebat. Jangankan memimpin, memberi syafaat aja nggak akan pernah mampu. Bagaimana nanti akhirat menseleksi ini, mensortir orang-orang seperti ini. Ada yang apkiran, ada yang BS, ada yang apa yang nggak bisa dijual sama sekali. Jatuh-jatuhnya ke keranjang sampahnya neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah kita ini kan besok dipilah nih sama Allah nih. Nah peristiwa-peristiwa seperti ini harus menyadarkan kita. Bagaimana intelijensia, question kita ini harus bicara. Bahwa orang Islam ini memiliki kans untuk hebat hidupnya. Karena ketika orang Islam hidupnya lebih hebat, kenapa harus diperjuangkan kehebatan ini? Bukan untuk disombongkan, itu hebatnya orang Islam. Kenapa sih kita sering ngomong tentang IQ harus cerdas? IQ harus diperjuangkan, makanan harus dijaga kualitasnya, lingkungan harus kita bangun supaya menjadi lingkungan orang-orang yang saleh. Kita pilih pasangan juga harus ditentukan sejak awal, dirancang sebaik-baiknya. Bagaimana ketika seorang laki-laki hendak menikah memilih calon istrinya? Harus betul-betul direncanakan, jangan asal bernapas dan hidup saja begitu. Karena ternyata memang kita ini kan punya standar. Jikalau kita boleh berdoa kepada Allah di bulan Ramadan nih, saat-saat ujung seperti ini, ya Allah titipkan kecerdasan itu kepada kami, orang-orang yang bersyahadah kepada Engkau. Karena ketika ilmu itu dititipkan kepada orang-orang yang bersyahadah, nanti yang akan jadinya penerang. Saya nggak bisa bayangkan, Pak, kalau ada 1000 orang seperti Muhammad di dunia, Rasulullah SAW, jadinya akan seperti apa? Ini kita punya satu rujukan hidup bernama uswatun hasanah min Rasulillah Muhammad SAW, kehidupan sebegini terang. Lah bagaimana kalau misalnya kita punya ribuan orang seperti Muhammad, ulama, waliullah, para ahli ilmu dan lain sebagainya.
Sementara orang-orang di luar sana begitu berjuang tentang kecerdasan ini, kita ini punya dua kekuatan Pak sebetulnya. Satu, intellectual quotient dan spiritual quotient. Kecerdasan IQ kita Allah kasih. Karena Nabi kita juga memiliki IQ di atas rata-rata standar orang. Itu yang namanya Albert Einstein itu. Itu orang IQ-nya cuma 250 itu. Nggak pernah dia naik ke apa namanya? Nggak pernah naik ke langit ke-1, boro-boro ke Sidratul Muntaha. Singgah di langit pertama aja dia nggak pernah ini. Tapi dunia memujinya Pak. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia sampai di tingkat itu, dunia masih menghinanya. Apa yang terjadi dengan dunia ini? Sepinter-pinternya orang di luar agama ini memiliki standar jeniusitas yang sedemikian, masih bisa kita lacak kecerdasannya dengan logika yang sama, dengan kelas sekolah yang bisa kita ukur semesternya, kita masih bisa ukur jenjang pendidikannya. Tapi kalau kita mau mengejar kecerdasan Rasulullah, di atasnya sedikit logikanya. Mau jenjang kelas pendidikan seperti apa? Yang bisa mengejar kecerdasan yang sudah Allah titipkan kepada Muhammad Rasulullah SAW. Kecuali iman kita yang mengakhirinya. Apa ini tidak akan cukup membukakan keterbukaan cara berpikir kita tentang itu? Jadi hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini momen ini sebetulnya itu yang diharapkan oleh Allah. Ketika Allah bilang la'allakum ta'qilun, la'allakum tatafakkarun, supaya kamu berpikir, supaya kamu senantiasa menggerakkan pemikiran itu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang memang harus menyebabkan kita berbangkit dari cara berpikir kita yang belakangan cukup ternina-bobokan. Dan yang kedua, powering kita ini adalah doa. Kenapa sih doa, Pak? Doa itu kan bahasa entengnya minta. Minta itu senjata. Kebayang gak sih sesederhana itu Allah ngarahin orang beriman ini? Ad-du'a'u silahul mu'min. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah senjatanya orang Islam. Jadi kalau ini kan gambaran bahwa ikhtiar manusia itu gak ada yang maksimal, Pak. Semua ikhtiar kita terbatas. Secerdas apa Bapak punya kecerdasan? Mungkin waktu yang tak mencukupi mengungkapkan kecerdasan itu. Boleh dulu ketika kita berkarir ilmunya setinggi hebat, tapi pensiun Pak. Akhirnya kecerdasan kita disimpan, ngomong pun gak didengar lagi. Itu yang saya bilang, ikhtiar kita sehebat apapun terbatas. Kita kaya Pak, tetapi kesehatannya Allah ambil. Di situ ikhtiar kita terbatas. Maka ini yang kemudian menyebabkan kita harus berjamaah Pak. Target Allah tuh kenapa sih berjamaahnya yang dinilai? Karena sehebat apa kita berikhtiar tuh ujungnya selesai. Gak ada yang tuntas. Ini kementerian Pak di negara ini yang ngegarap pekerjaan itu dari dulu. Daripada kerjaan yang habis, orang-orangnya selesai semua itu. Menteri-menterinya dipecatin kadang-kadang. Atau kadang direshuffle atau apa. Atau mungkin umurnya kehabisan. Pekerjaannya gak pernah tuntas. Itu diperkara di ruang kecil bernama dunia saja. Dan di sudut kecil ruang dunia ini adalah namanya Indonesia. Jadi Indonesia ini ruang kecil loh Pak. Sudut kecil dari sebuah keadaan bernama dunia. Nah tetapi sudut ini kan adalah tempat yang kadang-kadang lebih menarik daripada ruang utama. Maka boleh jadi orang jualan di front office gak selaku orang jualan di sudut karena bisa istirahat dengan tenang. Negeri ini tak front office Pak. Negeri ini sudut di sebuah ruangan, tetapi siapapun yang datang ke sudut itu ada ketenangan, ada kenyamanan, ada kenikmatan karena segala menu di situ tersedia. Walaupun menunya tak mewah-mewah banget Pak di sudut itu. Tetapi menunya di situ punya berkah, itu yang menyebabkan orang tertarik terhadap sudut dunia bernama Indonesia ini. Nah inilah yang kemudian kita harus menyebabkan terbangkit. Maka peristiwa
gerhana ini sejak awal Rasulullah ngingetin kepada kita, aku ngajak kamu tuh berpikir rasional, bahwa keadaan dunia jangan kau arahkan ke mistisisme dunia. Karena ada yang di atas mistisisme itu adalah spiritual. Kalau mistisisme adalah sebuah ruang hampa pikiran yang tak pakai standar metode untuk memecahkan persoalan, kecuali dia punya cara tersendiri, akhirnya membuat orang tidak tertuntun dengan baik terhadap sebuah kebenaran. Nah, di atas mistisisme ini ada yang disebut dengan spiritual. Maka jangan berhenti di ruang hampa pikiranmu, naikkan sedikit ke ruang bernilai pikiranmu bernama spiritual. Maka hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, sejak awal Rasulullah ngingetin kita, tidak ada ini kaitannya yang namanya gerhana berhubungan dengan kematian seseorang. Yang dimaksud beliau adalah anaknya bernama Ibrahim. Karena dulu gosipnya, rumornya beredar Pak, ketika terjadi gerhana, wah ini dunia berduka. Bumi menangis, matahari tak mau muncul. Masya Allah. Kenapa? Karena sedih melihat wafat putranya Rasulullah SAW. Ini kadang-kadang Ustadz ikut-ikutan ini. Bagaimana dulu ketika putra Rasul wafat, dunia pun bersedih, langit berduka. Ya nggak begitu retorikanya. Retorikanya adalah Allah menciptakan sebuah peristiwa, jangan sampai kemudian ketika setiap peristiwa dikait-kaitkan dengan mistisismenya. Apalagi kalau ngomongin politik, jangan lagi berbicara mistisisme politik. Lo coba logika politiknya. Kalau kita ngomongin agama, jangan dikembangkan mistisisme agamanya, tetapi logika spiritualnya yang dikembangkan. Kalau kita berbicara tentang ekonomi, jangan mistik ekonominya, karena nanti larinya ngepet. Bicarakan logika ekonominya. Kan ini yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dari peristiwa ini. Selalu Allah bilang, la'allakum ta'qilun, la'allakum tatafakkarun, la'allakum tatadabbarun. Ini yang dimaksud innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan apabila dinampakkan, dibacakan ayat-ayat Allah, jadathum imana. Saya mah nggak ragu lagi Pak, peristiwa ini sebagai teguran, bukan teguran, pelajaran sangat istimewa di momen terakhir, karena ini turun di bulan Ramadan. Ramadan mah kita nggak usah ragu lagi, orang nilainya nggak terbatas. Yang saya sedihkan, kenapa Ramadan mah cepet banget rasanya teh. Yang susah mah di awal, aduh ya Allah sebulan bakal puasa, tahu-tahu Lebaran Pak. Dan itulah yang dinampakkan oleh Rasulullah SAW. Maka bersyukur pagi siang ini kita masih bisa berjamaah, ngumpul bareng-bareng. Rasulullah aja yang amal ibadahnya udah nggak perlu dihitung dan nggak ada yang mampu hitung. Begitu Ramadan mau akhir menangis juga Pak. Sampai beliau berkata, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan." Sambil tertunduk beliau di dakwahnya, di ceramahnya, di bimbingan ta'limnya menyampaikan, andai saja umatku tahu tentang kehebatan dan keistimewaan Ramadan, latamannau an takuna sanatan kulluha Ramadan. Pasti mereka akan berharap sepanjang tahun itu jadi Ramadan sepenuhnya. Ya paling tidak kan kita ini diingatkan hadis qudsi Rasulullah SAW. Cukup, Allah maha bijak, puasanya tetap sebulan. Tetapi momen yang sebulan ini kamu manfaatkan untuk idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Project terbesar di bulan Ramadan ini adalah tadi meminta, memohon, berdoa Pak. Enteng kan urusan doa mah, cuma dikit-dikit pakai etika Allah juga maha paham. Kalau orang yang standar kajian ilmunya rendah, pasti bahasanya kurang runut, Allah maklumin. Pasti beda Pak, cara memintanya orang pengemis dengan orang standar S1, S2, S3. Apa proposal itu juga bukan ngemis namanya? Nah, cuma cara ngemisnya S2 itu. Ya istilah korupsi dengan bangsat kan itu beda-beda tipis. Kalau bangsat di pinggir pelataran masjid itu, maling motor bangsat namanya. Tapi kalau ngambil duit negara triliunan, itu bukan bangsat namanya.
Koruptor itu. Nah, itu lebih jahat daripada bangsat. Tapi kalau orang yang masih disebut koruptor, masih biasa itu. Pembiasa, namanya juga orang pinter Pak. Antara proposal dengan ngemis, sama aja. Cuman kemasannya yang berbeda. Makanya di bulan Ramadan ini Allah nggak tentukan itu IQ-nya, Allah panggil imannya. Kalau sudah iman, mau bodoh mau pinter, asal mohon sama Allah di bulan ini dikasih. Dah. Nggak usah mikirin ijazah, baru berdoa. Nggak usah mikirin dulu monok apa enggak, baru doa. Di bulan ini asal ada syahadatnya kepada Allah Rasulullah Muhammad, begini tangannya, kata Allah, aku pasti kabulkan. Kalau dia berdoanya siang, aku tunggu malam nanti aku kabulkan. Kalau dia berdoa malam, nanti aku kabulkan siang. Ini Umar bin Khattab kepo ini Pak. Lah terus bagaimana? Kalau berdoanya di hujung Ramadan, kan gak keburu itu. Ramadannya keburu usai. Proposal terlanjur diajukan. Apa kata Rasulullah? Nggak usah khawatir kamu, bikin proposal makin bagus di ujung Ramadan. Karena doa di Ramadan itu, walau ba'dahin, walaupun Ramadannya sudah usai, doanya masih akan tetap dikabulkan sepanjang tahun ke Ramadan berikutnya. Saya baru nyadar ini, kalau misalnya mengemis terhormat itu di bulan ini Pak. Kepada Allah. Nggak usah gengsi-gengsi, kalau malu-malu ya sendirian aja tengah malam. Sepertiga akhir malam. Atau nggak usah dibilang juga, bisikin aja dalam hati, Allah Maha dengar. Apa yang dimau, bisi nggak umum sama orang. Bisikin saja sama Allah sekiranya itu bermanfaat. Kemudian kepada maslahat kehidupan, cuma yang umum Rasulullah berdoa, Allahumma innaka afun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rasul mah cuma segitu mintanya Pak. Cuma minta maaf doang sama Allah. Kenapa? Urusan dunia udah digenggaman Rasul. Ngapain? Minta banyak-banyak lagi. Istri kurang apa soleh? Siti Khadijah. Gak diminta lagi. Bukan cuma satu lagi yang solehahnya. Kekuasaan. Maka proposalnya cuma satu di ujung Ramadan. Ya Allah, dari sekian banyak karunia yang telah Engkau berikan kepada aku cuma satu, minta dimaafkan, minta dimaklumi, minta disahkan, minta dibersihkan. Cuma itu. Karena kita sudah cukup, Rasul sudah lebih dari cukup. Karena apa? Ketika beliau kemudian meninggikan keimanan di atas kecerdasannya, apa yang tak melayani beliau? Kita ini selama ini kenapa masih rumit ngadepin hidup? Karena logika spiritual kita nggak pernah dimainkan seutuhnya Pak. Yang masih kita mainkan adalah logika-logika orang. Kita masih ngukur nih orang sekolahnya di mana. Udah dibilangin Pak, setinggi-tinggi orang punya sekolah, itu ilmunya cuma segitu. Begitu keluar dari ruang akademik yang dia kaji, dia bengong lagi Pak. Dia profesor di bidang elektro, kasih urusan pertanian, bengong dulu. Nggak ada yang sempurna di hidup dunia ini. Makanya setinggi-tinggi kalimat dunia, keluar dari garis itu, dia sudah menjadi orang bodoh yang baru itu. Kita paham ilmu agama, begitu suruh pelajari ilmu alam, bengong. Ini orang disebut ulama tuh di ruangannya, keluar dari situ, jadi orang bodoh baru itu. Makanya di sini Allah ngingetin sama kita di peristiwa ini supaya kita tetap tawadhu sama-sama. Tidak ada yang istimewa kecuali di kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, pada akhirnya nih kata Allah, wa ala rabbihim yatawakkalun. Akhirnya dia bertawakal saja kepada Allah. Nih kita kan punya cerita nih Pak. Negeri kita ini kan sudut dunia yang menyenangkan ini, menarik, menenangkan. Sehingga segala menu di sudut itu ada. Nah, cuma tidak semua orang pandai mengelola menu itu. Bahan bakunya udah lengkap banget. Mau ngomongin tambang, oh di situ ada. Tinggal mampu nggak pengelolanya. Mau ngomongin pangan, apa yang nggak tumbuh di sudut dunia yang bernama Indonesia ini? Semua tumbuh. Nah, cuma tidak semua orang juga kan bisa nanam ya Pak. Kita mau ngomongin apa?
Di sudut dunia bernama Indonesia ini, semuanya menarik dan semuanya bisa terwujud. Maka sebetulnya Indonesia ini kan akan lebih beruntung kalau kita dikasih orang yang jenius. Tak jenius pun negerinya sudah jenius, Pak. Nah, cuma yang bahaya ini ketika negaranya jenius dikelola oleh orang yang standar banget gitu. Nah, ini kan masalahnya. Karena kalau yang butuh orang jenius itu ya Makkah, Timur Tengah, itu butuh orang jenius itu. Karena untuk nanam sayur aja di situ butuh keilmuan yang spesifik. Nah, di sini kan nggak butuh ilmu-ilmu itu. Asal mau tanam aja tumbuh sendiri, Pak. Kan nggak perlu cerdas-cerdas banget hidup di negeri ini. Hanya butuh tawakal di negeri ini tuh. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Makanya orang ahli ekonomi berhitung nih, kalau ahli tambang saja dia mau jujur sama rakyat negeri ini, suruhlah anak negeri ini tidur semuanya. Pak Mahfud bilang gitu. Bagaimana tanpa kerja 20 juta satu orang warga negeri ini dia bisa terima dari tambang saja. Nah, cuma kan ya tawakalunnya yang kurang. Lah kemana ini? Ya kita sudah tahu bersama, baca, dengar semuanya. Nah, artinya ada sebuah miss spiritual dan miss intelligence. Ada miss antara spiritual dan kecerdasan. Sehingga hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ketika kecerdasan dengan spiritual ini nggak nyambung, akhirnya rakus orang. Tapi kalau kecerdasan ini nyambung dengan agama, dia akan menjadi orang yang paham, bijak, dan senantiasa menjaga amanah sebaik-baiknya. Maka rakyat ya kalau nggak dikasih ya nggak repot-repot amat lah banget hidup. Ini kan kita sudah agak mulai kebalik-balik logika nalar kita ini. Ternyata Indonesia ini hidup sebetulnya dari kekuatan spiritual rakyatnya, bukan karena kecerdasan logika IQ-nya. Kalau Israel hidup, itu dari kecerdasan logikanya, bukan dari spiritualnya. Orang agamanya nggak disukai Allah, tetapi kenapa dia bisa memimpin, bisa menguasai? Standar IQ-nya, Pak, yang melampaui rata-rata dunia. Nah, kita ini kan standar 110, Israel itu 150, itu paling bodoh di standar negara dia. Nah, kita tinggal mikir mau upgrade yang mana ini. Bulan Ramadan mau upgrade IQ-nya atau kita mau upgrade spiritualnya. Nah, terus kalau ditanya kuat mana spiritual sama IQ? Kalau kita lihat, Pak, grafiknya Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha ini, itu menandakan ketika logika buntu, kecerdasan terbatas. Sementara persoalan yang nampak di hadapan kita lebih besar daripada kapasitas IQ kita. Jangan gunakan lagi IQ yang terbatas ini, stres nantinya. Jebol juga ini RAM, kurang lagi, Pak. Nah, yang harus kita bangun ini apa? Spiritual. Makanya banyak dulu orang sekolahnya nggak tinggi, bahkan pembantu pula, tapi ujungnya terkenal di hadapan Allah. Bilal bin Rabah itu IQ-nya kita nggak tahu, Pak. Orang sekolah SD aja nggak tamat dia. Lulusannya lulusan pembantu hamba sahaya. Tetapi ketika dia upgrade spiritualnya, Allah bikinin tuh terompahnya di surga. Yang mimpiinnya Rasulullah Muhammad SAW. Ijazah profesor lewat. Rasulullah aja yang menyebabkan beliau dapat hidayah, nggak ada kabar tuh sampai wafat bahwa Muhammad, engkau sudah aku siapkan terumpah di surga. Nggak ada. Ya. Jadi inilah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, menyongsong pasca Ramadan ini, inilah yang harus kita bangun. Bagaimana peristiwa gerhana yang hari ini terjadi, mudah-mudahan menjadi inspirasi kita semua untuk menyempurnakan ketauhidan kita kepada Allah, menjadi pribadi yang